Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa, selamat beribadah kembali saya ucapkan buat Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini beribadah di dalam gedung gereja. Juga bagi saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun saudara berada. Apa kabar hari ini saudara-saudara? Baik atau luar biasa baik? Puji Tuhan. Apapun kondisi saudara hari ini, kita patut bersyukur. Karena 1 minggu ini sudah kita lalui di dalam anugerah penyertaan Allah. Karena itu pagi ini, ketika kita menghadap hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan penuh kerendahan hati. Kita masuk ke dalam bait-Nya dengan ucapan syukur. Tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, syukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ini kami ya Tuhan, kami akan masuk dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat ku
kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Inilah kami ya Tuhan, yang siap beribadah kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Shalom, Ganti Family. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian juga senang ya di sini bisa beribadah sekali lagi. Dan juga saya senang sekali hari ini saya bisa melayani Godly Family untuk beribadah bersama. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat yang pertama sampai yang keempat. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kebaktian hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya. Mari muliakan Allah. Mari kita memuliakan Dia, Allah yang mulia, Juru Selamat kita. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Dapat penebusan mulia baginya. Jangka anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Dapat penebusan mulia baginya. Dia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Hambat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah
Syukurlah Engkau Allah mulia, penebus umat manusia. Silakan duduk kembali saudara. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, untuk cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Yang semua itu telah Kau buktikan ketika Engkau membayar dosa-dosa kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau telah menebus kami. Buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sungguh kami tidak mampu berhenti untuk mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Setiap kali kami mengingat betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Dan sungguh kami merasa tidak layak ya Tuhan, ketika kami juga mengingat betapa banyaknya dosa yang sudah kami perbuat di dalam hidup kami. Namun pagi hari ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepada-Mu memohon ampunan. Ampuni kami Bapa, kalau kami seringkali dikuasai oleh hawa nafsu kami, sehingga kami berulang kali melakukan dosa yang sama yang Tuhan benci. Ampuni kami juga ya Tuhan, karena kami sering sekali menjadi sosok yang begitu egois, sehingga kami tidak peduli pada kesusahan sesama kami. Kami hidup menurut cara kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami seringkali tidak menghargai pengorbanan Tuhan yang begitu besar, hingga mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh ampunan.
Karena itu tetaplah berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh kita patut bersyukur saudara, karena kita punya Allah yang menjadi sumber pengharapan kita dan firman-Nya yang menjadi sumber kekuatan kita. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Kiranya berita anugerah yang kita dengar pagi ini boleh semakin mengokohkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya mari sebagai umat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, saya mengundang saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memperbaharui komitmen kita di hadapan-Nya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hatimu. Alangkah baik dan indahnya saudara, apabila kita sebagai keluarga Allah hidup rukun dan saling mengasihi. Sebab kesatuan di antara kita akan mendatangkan berkat yang berlimpah dan menjadi anugerah yang terindah. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sungguh alangkah baiknya bila kita hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. mari kita meyakini hal ini saudara, bahwa kesatuan di antara kita akan mendatangkan berkat dari Allah. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.
di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kami terima berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Sungguh satu anugerah yang luar biasa ya Bapa. Jikalau saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani-Mu. Karena itu kami rindu ya Tuhan, untuk membuat hidup yang sementara ini menjadi lebih berarti dan menjadi berkat bagi sesama. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami ingin dalam kesempatan hidup kami menjadi berkat. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan Putra-Mu, Yesus Kristus, yang mengajar kami sekali lagi untuk hidup jadi berkat.
Kiranya Roh Kudus yang menolong kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya, sehingga kami benar-benar nanti bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dan jadi berkat di tengah dunia ini. Waktu depan kami serahkan kepada Roh Kudus itu, hamba-Mu yang menguraikan firman Tuhan lemah dan terbatas, terutama dia juga berdosa. Tapi kiranya Roh Kudus yang menolong kami, anugerah itu cukup bagi kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Terima kasih pelayanannya. Shalom Godly Family. Saya senang sekali hari ini punya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang diberikan kepada saya hari ini dengan tema Sparing Partner terambil dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Sparing Partner artinya teman berlatih. Jadi gambarnya lebih tepat yang ini ya, bukan yang tukang tonjok-tonjok gitu ya. Jadi yang teman berlatih. Ya, kita akan buka Alkitab kita, tapi sebelum kita buka Alkitab kita, apakah ada yang membawa Alkitab fisik? Jangan keraskan hatimu, Gak ada ya. Bapak Saudara sekalian, saya himbau kalau ke gereja sebisanya bawa Alkitab fisik. Ini Alkitab saya sejak saya kuliah, ada tanda tangan dosen saya di sini. Saya sayang sekali dengan Alkitab saya. Kalau Alkitab saya ini hilang, saya sedih. Kalau mobil yang hilang, saya nggak sedih. Karena mobil ada asuransinya. Ya, jadi kita akan buka Alkitab kita dari Galatia 6, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 6, ayat 9 dan 10. Saya akan membacakannya bagi Godly Family sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Godly Family pernah nggak ya mendengar sebuah kisah tentang pengiriman ikan patin? Ikan patin, bukan ibu patrin ya, ikan patin. Jadi pada mulanya ikan patin itu dikirim dengan keadaan mati. Jadi dia dibekukan, dimasukkan ke freezer gitu untuk dikirim dan dimakan oleh kita. Sewaktu dikirim, ikan patin yang beku tadi, yang di freezer itu dimakan oleh kita, beberapa konsumen itu mengeluh, protes karena ikannya nggak enak, karena nggak fresh. Ibu-ibu benar ya kalau kita masak ikan yang sudah lama di kulkas gitu beda ya sama yang baru dibeli di pasar gitu ya. Lebih fresh memang ya. Akhirnya pengirim ikan patin berpikir cara untuk mengirimkan ikan patin supaya tidak seperti yang lalu. Supaya dagingnya lebih enak. Mereka berpikir mengirim ikan patin dengan menggunakan tangki yang besar. Diisi air sehingga ikannya tidak mati, bisa hidup. Namun ternyata konsumen yang membeli ikan patin masih merasa kurang enak dagingnya. Karena beberapa dari ikan patin itu stres. Tidak banyak juga yang mati meskipun di tangki ada airnya. Akhirnya pengirim ikan patin berpikir sekali lagi. Apa ya? Bagaimana ya cara ngirim agar ikan patin ini enak? Mereka berpikir untuk mengirimkannya dengan memberi sebuah penolong yang lain, bukan Hawa, tapi ikan lele. Jadi ikan patin itu ditemani oleh ikan lele. Sehingga ikan patin itu berlari-lari, maksudnya berenang-renang di tangki itu, di tangki yang besar, karena takut dipatil oleh lelenya. Jadi ikan patin ketika dikirim, hidup semua dan dimakan rasanya lebih enak. Tidak dapat dipungkiri memang teman, sparing partner akan menolong kita menjadi lebih baik. Memperbaiki kualitas kita. Sama seperti ikan patin yang diberi teman lele tadi oleh pengirim, kita juga diberi teman oleh Tuhan. Sparing partner. Untuk membuat kita semakin lebih baik. Memperbaiki kualitas. Terutama menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Tidak heran kalau pengkhotbah berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah baik dalam jerih payah mereka. Namun beneran kita merasa begini?
Apakah kita merasa sparring partner kita, misalnya orang tua, pasangan, anak, teman, sebagai orang-orang yang membantu kita lebih baik, memperbaiki kualitas? Jangan-jangan kita malah merasa sparring partner kita itu adalah pengganggu, pengacau, perusak hidup kita. Sekali lagi, sparring partner diberikan Tuhan bagi kita, supaya kita memperbaiki kualitas kita, menjadi lebih baik, menjadi semakin serupa Kristus. Saudara-saudara, kalau kita mengamati sekilas ayat yang saya bacakan tadi, kedua ayat tadi itu adalah kelihatannya nasihat yang lumrah gitu ya. Nasihat yang biasa. Bahkan ayat 9 itu mungkin sering kita baca dan kita hafalkan ketika sekolah minggu. Saya bacakan sekali lagi ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sering ya kita dengar, kita hafalkan gitu ya. Tapi kita lakukan gak ya? Apa yang dimaksud oleh Paulus dengan berbuat baik? Next. Tentu saja yang dimaksud oleh Paulus bukan hanya memberikan makanan, minuman, atau uang saja. Kalau kita lihat di ayat 2, Paulus memaksudkan berbuat baik adalah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi perbuatan baik yang dimaksud oleh Paulus adalah yang membawa orang kepada Kristus. Mengenal Kristus, menerima Kristus. Itulah perbuatan baik yang dimaksud oleh Paulus. Bukan cuma itu, dia mengulanginya di ayat 6. Kita baca. Dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Firman, F-nya besar, merujuk kepada Kristus. Jadi segala sesuatu yang memperkenalkan orang kepada Kristus dan membuat orang itu menerima Kristus adalah perbuatan baik menurut Paulus. Paulus mendorong jemaat di Galatia, termasuk kita yang mendengar khotbah hari ini dan membaca suratnya, untuk menjadi sparring partner. Menjadi lebih baik, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kira-kira kenapa ya Paulus menasihatkan ini? Paulus menasihatkan kepada jemaat di Galatia untuk jangan jemu-jemu. Jangan jemu, bukan semu. Kalau semu, nanti sesemu, jen semu, gung semu akan sedih ya karena gak bisa berbuat baik. Ini janganlah jemu. Next. Kata Yunani dari jemu atau jemu-jemu adalah enkakomen, yang artinya lelah, tidak bersemangat, kurang greget, kecewa, atau yang sering kita dengar dengan tawar hati. Kata enkakomen ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari itu sama seperti lelah gitu ya, capek ngajarin orang. Misalnya saya bilang, saya enkakomen. Anak-anak pemuda dan remaja susah saya ajarin badminton, gak isa-isa. Atau mungkin Ko Asun, Ko Bambang, Ko Petrus, Ko Yamin yang lelah NK Komen ngajarin saya badminton 3 lawan 3 karena biasanya 2 lawan 2. Jadi lelah. Kata NK Komen ini juga pernah dipakai oleh Yesus supaya menegaskan murid-murid terus berdoa. Jangan lelah berdoa di Lukas 18 ayat yang 1. Yang kedua, next. Menurut Paulus, halangan jemaat di Galatia, juga kita, untuk berbuat baik adalah menjadi lemah atau lemah. Kata Yunani dari lemah adalah ekloimenoi, yang artinya itu lemah atau putus asa yang sering kita dengar. Kalau kita lihat mungkin di masa kini, kata lelah atau ekliomenoi itu seperti kayak yang badminton tadi. Saya sudah lemah, tidak mau lagi ngajarin badminton. Saya tidak mau lagi ngajarin. Jadi beda. Atau Ko Asun dan Ko Bambang tidak mau ngajak saya lagi badminton di hari Senin. Juga tidak makan, tidak 5, begitu ya. Jadi bedanya apa? Kalau kita lihat sekilas, lelah atau jemu dan lemah itu kelihatannya sama, padahal tidak sama. Jemu adalah kata kerja, sedangkan lemah adalah kata kerja partisip. Bedanya di partisipasinya, kata kerja yang ada partisipasinya. Kalau jemu, hanya jemu. Sedangkan kalau lemah, itu tidak mau lagi. Ada partisipasinya, ada dukungan setelah itu. Jadi Paulus mengajak jemaat di
Galatia untuk tidak sekedar tidak lemah, tapi juga tidak lelah. Kenapa Paulus menasihati jemaat di Galatia untuk tidak jemu atau lemah dalam berbuat baik, menjadi sparring partner? Karena mereka sedang mengalami keadaan yang tidak enak. Mereka mengalami perpecahan. Paulus menjelaskan perpecahan di Galatia itu mengerikan. Kenapa? Karena mereka saling mendengki, saling menantang, saling menggigit, saling menekan, saling membinasakan. Sungguh keadaan yang gak enak ya. Sampai-sampai Paulus itu di Galatia 4, itu dia bilang, karena aku telah habis akal. Habis akal bukan jemu atau lemah ya. Kata Yunani yang di sana yang dipakai aporumai, artinya itu persflek atau mentok. Meskipun mentok, Paulus tetap mengasihi jemaat Galatia. Justru karena mentok dia masih mengunjungi mereka. Kayak diteruskan ayat 4, pasal 4 ayat 20 tadi berkata, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Memang berbuat baik itu mudah ketika keadaan enak dan orang yang kita baikin juga enak. Menjadi sparring partner lebih mudah ketika partnernya yang di-sparringin itu enak. Namun berbuat baik menjadi susah ketika keadaan tidak baik-baik saja. Jangankan keadaan yang gak baik. Keadaan baik pun kita juga susah ya berbuat baik. Apalagi keadaannya gak baik. Apalagi sparring partnernya orang yang dibaikin gak tahu diri. Next. Godly Family, saya punya seorang sparring partner. Beliau adalah mama saya. Sedikitnya ada 3 hal yang diajarkan mama kepada saya. 3 aja ya, sebenarnya banyak. Pertama, sewaktu kecil saya sebenarnya adalah seorang yang pelupa. Saya sering kali lupa membawa pulang botol makanan, botol minuman dan tempat makanan. Jadi di sekolah, botol minuman saya, tempat makanan saya itu bisa sampai 4-5. Banyak ya, betapa menderitanya mama saya karena Tupperware-nya hilang atau tidak dibawa pulang. Beliau tidak pernah jemu mengajarin saya untuk jangan lupa. Beliau tidak pernah menjadi lemah untuk ngasih tahu saya, nanti pulang dibawa ya botol makanan, botol minuman atau tempat makannya. Kadang beliau kalau sedih gitu bilang begini, maksudnya nasihatnya agak keras, dia bilang, masa semua ketinggalan di sekolah sih Dan, untung hidungmu nempel. Kalau nggak nempel mungkin juga ketinggalan, ketelesut ya di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, sewaktu kecil saya juga seorang yang berantakan. Saya sembarangan menarik pakaian dari lemari, meletakkannya di tempat sembarangan, mungkin dibalik ya. Lemari buku isinya pakaian, lemari pakaian isinya buku gitu ya, kebalik-balik. Saya juga sering lupa mainan saya ada di mana. Kadang teman saya meminjam, tapi saya lupa kalau dia meminjam. Mama saya juga sama, beliau tidak jemu menasihati saya untuk merapikan mainan, mengembalikan baju di tempatnya. Beliau tidak menjadi lemah. Kadang beliau kalau agak keras ngomongnya, masa sampai dewasa mama terus yang rapiin barangmu? Mau sampai kapan berantakan terus? Nanti kalau sudah menikah, istrimu yang suruh merapikan barangmu. Siapa yang mau menikah sama kamu? Begitu katanya. Mama saya kurang tepat ya, akhirnya saya punya istri gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sewaktu kecil saya juga orang yang kemproh, maafkan, jorok. Saya tidak mau ketika pulang sekolah mandi. Bahkan mau berangkat sekolah mandi saya juga gak mau. Jadi tidak jarang kalau liburan, misalnya libur seminggu, saya gak mandi seminggu. Mama saya tidak jemu-jemunya berkata, ayo mandi. Ayo mandi. Beliau tidak lemah. Beliau menyatakan bahwa ayo mandi. Dan beliau juga mandi sehari 2-3 kali begitu. Kalau agak keras beliau bilang, kamu mandi aja males ya. Mandi tinggal mandi, nyalakan air, gak perlu nimba, males. Mau jadi apa kamu? Mama saya berkata, mensana en corpore sano. Di dalam tubuh yang bersih terdapat jiwa yang bersih. Ini kurang tepat ya terjemahannya. Mama saya suka ngawur-ngawur memang. Mama saya tidak jemu menolong saya untuk berubah. Gak jemu, gak menjadi lemah. Beliau senantiasa menasihati saya selama lebih dari 20 tahun. 20 tahun loh, bukan 20 bulan atau 20 hari. Mama saya tidak pernah memikirkan, kok gak berubah-berubah ya? Ini anak apa ya ini? Kok gak berubah-berubah ya? Kapan aku menuainya ya? Nabur terus gak nuai-nuai?
Beliau tidak pernah membayangkan masa menuai. Bahkan mama saya sampai hari ini gak menikmati masa itu. Mama saya sudah meninggal. Gak melihat perubahan hidup saya. Tapi sekali lagi mama saya tidak pernah memikirkan masa menuainya. Beliau melihat proses. Beliau melihat perubahan saya meskipun sedikit. Sekaligus mama saya yang juga berubah. Beliau juga menjadi lebih sabar, lebih baik dalam mengajar, mengingatkan, menasihati. Jadi sewaktu mama saya sebelum meninggal, mama saya gak pernah tuh ngomong yang kayak tadi itu yang ketus-ketus gitu, gak pernah. Senyum-senyum gitu ya. Bukan berarti orang senyum-senyum mau meninggal, bukan ya, bukan. Jadi sebagai seorang sparring partner, kita dapat merubah orang lain dan kita juga dapat berubah. Sebagai sparring partner, kita itu saling mengubah. Namanya aja sparring partner, bukan mentor, bukan teacher, bukan dokter. Teman berlatih. Semuanya dapat terjadi perubahan itu, masa menuai itu oleh pertolongan Roh Kudus. Kalau orang lain belum berubah, belum dirubah oleh Roh Kudus, kita yang berubah. Inilah yang juga terjadi antara saya dan istri saya. Saya juga punya next sparring partner sekarang, yaitu istri saya. Sama seperti dulu saya sparingan dengan mama saya sekarang sparingan dengan istri saya. Memang banyak perbedaan di antara kami. Salah satunya ini. Kalau mengeluarkan odol, saya dari bawah. Nah, kalau istri saya dari segala arah. Kayak mak-mak naik motor. Reteng kiri belok kanan, reteng kanan belok kiri. Enggak reteng freestyle gitu ya. Mungkin ini juga terjadi ya di pernikahan Bapak Ibu Saudara sekalian gitu. Memang kami berbeda, tapi kami tetap menikah. Supaya seimbang, saya kasih seimbangannya ya. Saya orangnya masih sedikit kemroh, sedikit jorok. Kalau saya, maafkan, ngupil, nah istri saya selalu ngasih saya tisu. Nah tapi saya bilang, gak usah pakai tisu, hemat. Alasannya, padahal saya suka lempar ke istri saya gitu ya. Nah, tidak dapat dipungkiri ada perbedaan di antara kami gitu ya. Sebelum menikah, saya pikir perbedaannya akan hilang setelah menikah. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Perbedaannya semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Namun perbedaan-perbedaan itu membuat kami menjadi saling lebih baik. Saling merubah satu dengan yang lain. Dengan pertolongan Roh Kudus di dalam terang. Saling menjadi sparring partner. Apakah kita menganggap orang tua kita sebagai sparring partner? Apakah kita menganggap anak kita sebagai sparring partner? Apakah kita menganggap saudara-saudara dan teman-teman kita sparring partner kita? Apakah kita menganggap, ini yang paling penting ya, jemaat di gereja, teman-teman ibadah sebagai sparring partner? Sparring partner artinya sekali lagi teman berlatih, bukan musuh. Jadi sparring partner seharusnya ditemani, bukan dimusuhi. Terutama sparring partner harus dirubah semakin serupa dengan Kristus. Next, Godly Family, kira-kira bagaimana ya supaya kita tidak menjadi jemu, tidak menjadi lemah ketika berbuat baik? Bagaimana supaya kita dapat menjadi sparring partner? Jawabannya di ayat 9 yang saya baca tadi, kita menanti dengan sabar. Kenapa menanti dengan sabar? Karena waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Paulus berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Dia bilangnya begitu, bukan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau tidak ada halangan kita akan menuai. Atau kita jemu-jemu berbuat baik, kalau tidak ada perubahan rencana akan menuai. Enggak. Paulus berkatanya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Waktu menuai itu sudah pasti ditetapkan dalam kedaulatan Allah. Allah sudah menetapkan satu waktu untuk kita menuai. Namun kita bisa jadi jemu atau lemah dalam berbuat baik, menjadi sparring partner. Kita berhenti berbuat baik itu kenapa sih? Karena kita jemu dan lemah, bukan? Karena kita sudah merasa berbuat baik tetapi tidak ada menuai, tidak ada hasil. Kita sudah berbuat baik, mengalah dengan seseorang, menolongnya, menasihati, mengampuninya, namun orangnya tetap tidak berubah. Jadi kita mau menjadi jemu,
atau terpaksa menjadi jemu dan lemah karena tidak menuai. Tidak melihat perubahan orang lain. Kalau kita berpikir demikian, maka pemikiran kita keliru. Seharusnya kita menjadikan tuaian itu sebagai konsekuensi, bukan motivasi. Tanpa berfokus kepada menuai, kita pasti menuai. Pasti. Allah setia dengan janjinya. Justru fokus kita kepada menabur. Bukan motivasi. Namun seringkali kita lebih fokus kepada menuai daripada menabur. Benar? Kita pengen hasilnya instan. Saya pernah mendengar seorang majelis, bukan di tempat ini, bertanya kepada penginjilnya. Bertanya demikian. Bu, berapa jumlah orang yang sudah bertobat ketika ada mission trip penginjilan di sana? Penginjilnya berkata, belum ada Pak. Loh kok belum ada? Kita sudah keluarin biaya banyak untuk mission trip itu. Godly Family, kalau kita pengen pengikut banyak, jangan penginjilan, kampanye. Kita penginjilan itu membagikan Kristus, bukan kaos dan nasi bungkus. Kalau pengen pengikutnya banyak ya kampanye aja, jangan penginjilan. Memang proses penginjilan itu tidak bisa instan. Ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang menuai. Mungkin yang nabur sama nuai itu, yang nabur sama nyiram itu enggak nuai. Cuma nabur sama nyiram. Enggak nuai. Mungkin tugas kita hanya menabur atau menyiram, bukan menuai. Namun seharusnya melakukannya, tetap melakukannya karena itu konsekuensi menabur, menuai itu. Bukan motivasi. Nah, masa di antara berbuat baik, menabur sampai menuai, itu kita sebut sebagai masa apa? Masa penyiksaan? Kalau kita menganggap itu sebagai masa penyiksaan, ya kita berhenti berbuat baik. Kita nggak mau lagi sparring partner. Saya sudah berbuat baik, tapi saya nggak dihargai. Saya seperti dianiaya. Mungkin seorang anak berkata, Pak, saya sudah berbuat baik, mengampuni papa saya yang kasar. Namun papa saya masih kasar. Saya yakin papa saya tidak akan berubah. Seorang ibu berkata, saya sudah mendidik anak saya dengan baik, menggunakan nilai-nilai Kristen. Mau lagi mengurusnya. Seorang suami mungkin juga bisa berkata, Pak, saya sudah mengajari istri saya menyetir mobil. Saya juga sudah mengeleskan dia. Bahkan saya tembakkan SIM-nya. Tetap tidak bisa menyetir. Saya sudah bohwat Pak. Mungkin seorang jemaat berkata, Pak saya sudah membantu seorang jemaat di gereja. Saya meminjamkan uang saya ketika dia butuh. Namun akhirnya tidak dikembalikan dan dia memusuhi saya. Dia tidak menyapa saya lagi. Semuanya mungkin bisa berkata, sampai kapan Pak penderitaan ini? Kayak Ayub gitu ya bertanya, sampai kapan ya Tuhan? Saya tidak kuat lagi, seperti makan ati rasanya. Kalau kita menganggap masa berbuat baik menjadi sparring partner sebagai masa penyiksaan, maka kita tidak akan berbuat baik lagi, kita berhenti. Kita tidak mau lagi menjadi sparring partner. Kira-kira Paulus menganggap masa berbuat baik, masa sebelum menabur, setelah menabur dan menuai itu sebagai apa? Kita baca ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Paulus menganggap masa itu sebagai kesempatan. Kayak lagu yang kita nyanyikan tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan. Bukan penyiksaan. Maka prinsipnya begini. Katakan sama-sama. The longer, the better. Semakin lama, semakin baik. Next. Masihkah kita ingat dengan jawaban Yesus ketika ditanya oleh Petrus, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Yesus menjawabnya, bukan sampai 7 kali, melainkan 70. Artinya tidak terbatas. Kita harus terus-menerus mengampuni. Bukankah itu yang dilakukan Yesus kepada murid-murid, termasuk kepada Petrus yang nanya ini, yang sering kali bersalah.
Sampai Yesus bangkit masih bersalah. Bukankah itu yang terjadi juga dengan kita? Kita yang sering bersalah diampuni oleh Tuhan. Jadi anugerahnya itu cukup bagi kita untuk terus menjadi sparring partner. Tidak berhenti berbuat baik, mengasihi yang lain karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Prinsipnya sama, the longer the better. Makin lama makin baik. Semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Katakan sama-sama, the longer the better. Semakin lama semakin baik. Semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Next, sebelum saya menutup khotbah hari ini, saya rindu kita untuk merenungkan 3 pertanyaan. Pertama, siapakah sparring partner kita? Kedua, apakah kita sudah atau mau menerima sparring partner kita? Ketiga, apakah kita mau memperbaiki kualitas bersama dengan sparring partner kita, terutama menjadi semakin serupa Kristus? Next, Godly Family, suatu kali ada seorang anak sekolah minggu yang menolak ketika diajak neneknya pergi ke sekolah minggu. Biasa ya, saya dulu juga susah ke sekolah minggu. Saya malas datang ke sekolah minggu. Anak-anak zaman sekarang mungkin lebih malas. Tapi ini bukan anak sekolah minggu di sini ya. Ini bukan Exton atau Lionel, bukan ya. Ini anak sekolah minggu di tempat lain. Anak sekolah minggu itu berkata kepada neneknya, "Nek, film YouTube-nya belum selesai. Sebentar lagi lah, Nek." Namun nenek itu berkata, "Ayo, kita sudah hampir terlambat." Anak sekolah minggu itu masih berusaha bernegosiasi. Dia bilang begini nih, "Nek, boleh enggak aku enggak datang sekolah minggu sekali aja?" Nenek yang baik itu berkata, "Jangan dong, Cuk. Kamu harus datang ke sekolah minggu. Harus dengerin Lause cerita." Anak sekolah minggu yang nakal itu berkata, "Nek, ngapain sih sekolah minggu? Aku gak inget minggu lalu Lause cerita apa. Coba deh nenek. Ingat gak minggu lalu khotbahnya tentang apa?" Neneknya mikir. "Oke, gak usah khotbahnya. Ayatnya aja. Dari mana?" Neneknya makin mikir karena lupa. Oke. Pengkhotbahnya aja siapa? Neneknya lupa, gak bisa ingat. Namun nenek yang berpikir dan tidak bisa mengingat itu berkata kepada anak sekolah minggu demikian. "Cuk, coba dong tolongin nenek." Anak sekolah minggu itu sambil ogah-ogahan terus melihat layarnya itu. Dia berkata, "Tolongin apa?" Nenek ngomong, "Tolong ambilkan barang di atas lemari." Lalu anak sekolah minggu itu jalan sambil malas. Wah, ternyata dia menemukan barang ini di atas lemari. Lalu nenek itu berkata, Cuk, tolong ambilkan air menggunakan barang yang kamu ambil itu." Lalu cucu itu berusaha dengan keras mengisinya, dengan air dan membawanya ke nenek. Lalu sesampainya di depan nenek berkata, "Mana airnya? Gak ada tuh, kosong. Ambilkan lagi." Cucu itu berlari sekali lagi dengan secepatnya, terus mengisinya, membawanya kepada nenek. Dan sama, masih kosong. Memang gak mungkin ya bawa air dengan kukusan ini. Airnya tembus terus. Si cucu itu berkata, "Buat apa aku bawa air pakai kukusan ini, Nek? Aku bisa membawanya dengan timba atau ember supaya lebih cepat dan tidak ada air yang jatuh sama sekali." "Seriuslah, Nek, aku gak bisa mengambilkan air dengan kukusan ini." Nenek mengajak sang cucu melihat kukusan dengan lebih detail. "Coba kamu perhatikan kukusan yang kamu ambil tadi. Kamu ambil di atas lemari kan? Tadi kotor kan? Sekarang sudah bersih." Memang sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak selalu bisa mengingatnya, apalagi melakukannya. Namun firman Tuhan dapat membersihkan hidup kita hari demi hari, sehingga kita menjadi makin serupa Kristus. Sparring partner diberikan Tuhan
untuk menolong kita menjadi lebih baik, memiliki kualitasnya diperbaiki, gak instan. Indomie yang katanya instan itu masih perlu dimasak, gak langsung dibuka kita makan, enggak kan? Ya kecuali ada yang suka Indomie begitu ya. Jadi ada proses. Memang prosesnya tidak instan, waktunya tidak singkat. Tidak dapat dipungkiri kita jadi jemu atau lemah menjadi sparring partner. Sebaliknya sparring partner juga jemu dan lemah menjadi sparring partner kita. Jadi bukan cuma kita yang jemu dan lemah. Orang lain juga jemu dan lemah berbuat baik pada kita yang gak mau berubah. Namun sekali lagi Paulus mengingatkan kita. Janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila waktunya sudah datang kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Seperti kukusan yang dibersihkan dengan air, apakah kita mau dibersihkan oleh firman Tuhan hari demi hari? Sehingga kita menjadi sparring partner dan menjadi sparring partner yang baik, semakin serupa Kristus hari demi hari. The longer, the better. Semakin lama, semakin baik. Semakin lama, semakin serupa Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk menjadi sparring partner, saling menjadi sparring partner di dalam Kristus. Dan terima kasih untuk teladan Kristus yang sungguh baik. Meneladankan menjadi seorang sparring partner tidak mudah dan dia terus melakukannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami mampu menjadi sparring partner. Dimulai dari rumah kami, dimulai dari lingkungan kami, dari gereja kami. Sehingga kami menjadi sparring partner yang memuliakan Allah di tengah dunia ini. Ini doa kami Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Godly Family, mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama kita akan berdoa untuk bagaimana kita menjadi sparring partner melalui keluarga dan juga bagaimana kita menjadi sparring partner di gereja. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, kami tahu menjadi sparring partner tidak mudah. Kami seringkali gagal. Bukan cuma itu, kami juga tahu orang-orang yang menjadi sparring partner bagi kami juga seringkali menjadi jemu dan lemah. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus di dalam terang menuntun kami. Sehingga kami belajar menjadi semakin serupa Kristus. The longer, the better. Semakin lama, semakin baik. Semakin lama, semakin serupa Kristus. Kiranya kami dapat menjadi sparring partner. Dimulai dari keluarga kami. Dari rumah kami, lingkungan kami, gereja kami. Sampai nantinya di seluruh dunia ini, kami menjadi sparring partner yang memuliakan Allah. Sehingga orang dapat melihat dari kehidupan kami dan perkataan kami. Bahwa Kristus benar-benar nyata melalui kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Mari Godly Family kita bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh gereja di sepanjang zaman dan di segala abad. Demikianlah pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat menikmati perjamuan. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini setiap kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya.
Dan kita bersyukur karena kita juga diberikan kesempatan untuk mengenang dan merayakan kebaikan Tuhan melalui perjamuan kudus yang sudah kita ikuti bersama. Saudara sekalian, sebagai keluarga besar GKKA yang bertumbuh di dalam satu komunitas yang sama, mari kita tidak jemu-jemu berbagi kasih kepada sesama, agar kita dapat saling memberkati dan memuliakan namanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok. Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari saudara, kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat yang telah kita terima. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya sedang berdiri. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu pada pagi hari ini telah menegur kami, mengingatkan kami kembali, agar kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Selagi kesempatan masih ada, biarlah kami boleh memakai kesempatan itu ya Tuhan, untuk melakukan yang terbaik. Sehingga kami pun boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Pagi ini kami juga bersyukur kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan yang sudah mempersembahkan persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh menyimpan kebenaran firman Tuhan itu, melakukannya di dalam kehidupan kita, sehingga di sanalah orang-orang di sekeliling kita bisa melihat bahwa kitalah anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang dikasihinya. Karena itu biarlah kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang, terutama kepada saudara seiman. Saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Jemaat mohon untuk tinggal sejenak, kita akan menyimak warta berikut ini.